Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, qala rahimahullahu taala mana? Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wa kallama Allahu Musa taklima wa minhum man kallama Allah wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh fatiris samawati wal ard ja'ala lakum fatiris samawati wal ard wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkum asyajarah wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Sampai di situ. Kalau di situ matanya mana? Hah? Iya, sampai di situ itu pembahasan kalam. Khusus kalam. Setelahnya wa in ahadum minal musyrikin istajarak, itu berkaitan tentang Al-Qur'an kalamullah. Bisa? Jadi bisa. Karena beda pembahasan ya. Beda pembahasan. Walaupun sama, sebenarnya sama, cuman ditambah di antara kalamullah adalah Al-Quran, dan kita akan bahas Al-Quran. Baik, ini penetapan sifat kalam untuk Allah. Sifat kalam, sifat apa? Fastaqim. Sifat kalam, sifat apa? Hah? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, berkaitan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tahrif, tidak ada takyif, tidak ada tamsil. Ya. Ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam. Allah berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Tapi sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala itu tidak semisal dengan makhluknya. Tidak mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memiliki hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh manusia baru bisa bicara, ya. Itu dari sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran keagungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalam disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Baik. Sifat kalam ini ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Jelas. Dalam Al-Qur'an ini disebutkan oleh Musannif rahimahullah, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Iya. Haditha itu kalam. Kalam disifati dengan sidq. Disifati dengan sidq. Jadi haditha, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling benar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, maksudnya Allah berbicara. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar. Ya, tidak ada yang benar selain dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang kedua, wa man asdaqu minallahi qila. Qila yal qaul. Al-qaul. Iya. Al-qaul. Ucapan. Iya. Semakna dengan ayat yang pertama, wa man asdaqu minallahi qila, disifati juga dengan apa? As-sidq. As-sidq. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya kata disebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Kalimat. Iya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Naam. Qaul, sama juga qaul. Iya. Menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, berucap. Ini dari sifat kalam semua. Sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya wa kallamallahu Musa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Iya, kalimat kalimatu rabbik. Iya, kalimat itu kalau diitlaqkan kalimat itu ucapan, bukan sekedar kalimat saja. Tapi dia ucapan, memiliki faedah, makna. Dan ucapan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa minhum man kallamallah. Ya, di antara para rasul ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Iya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya kalam ini adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Kenapa? Siapa bisa jawab? Iya, kenapa bisa di sini? Dikatakan sifat kalam ini sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah bicara? Ya, berdalilkan dengan ayat ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, lihat kapan Allah bicara di sini? Iya. Kalau Musa datang baru Allah bicara dengan Musa. Iya. Berarti Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya. Musa tidak didahului oleh pembicaraan Allah di sini. Jadi Allah bicara ketika Musa sudah datang. Iya. Kemudian kata beliau, coba lihat matanya. Oke. Mana? Tadi saya ada baca tuh Fatirus samawati wal ard. Iya. Ya, di sini ada. Kata beliau wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Ada ini? Ada. Iya, lihat. Wa idnada rabbuk, nida. Ini semua ada semua nanti pembahasannya. Qaul, nida, wa kallamallahu. Nanti semua akan sini cuma penetapan sifat kalam untuk Allah, ya. Allah berbicara dengan beberapa bentuk dari kata qaul, hadis, nida, ya. Kalam ini. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Takala ketika Rabb memanggil Musa, lihat. Bicara, pembicaraan. Nada, nida. Wa nadahuma rabbuhuma. Ini ada juga. Iya. Dari kata nida juga. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Nida. Jadi ini dalil-dalil penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam sunnah banyak juga, ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama sautahu ahlus sama. Kalau Allah berbicara dengan wahyu, takallama. Idza takallama Allahu bil wahyi, bicara, maka ahlus sama mendengar suaranya. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, yauma yahsyuruhum apa? Di dalam ayat, tak kala manusia dikumpulkan, telanjang, tidak berpakaian, muhran. Kemudian fayunadihim bisautin. Kemudian Allah memanggilnya dengan suara. Iya, yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Mendengar siapa yang dekat, yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Lihat. Fayunadihim bisautin. Nida, memanggil dengan suara. Ini dari dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat bicara. Kemudian ijma' dinukil sebagian dari ulama tentang penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam sesuai dengan kebesaran dan keagungannya.
Kalamullah labas. Lanjut saja. Kalamullah itu berkaitan tentang masyiah. Ya. Berkaitan tentang masyiah karena dia sifat fi'liyah sebagaimana dalam ayat walam maja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, kemudian kalamullah itu dengan suara. Ya, suara. Dalam hadis jelas. Ya. Fayunadihim yawma yahsyurun nasu jami'a. Saya lupa awal hadisnya, subhanallah. Fayunadihim bisautin. Yawma yahsyurun yawmal qiyamah. Yawma yahsyurun nasu yawmal qiyamati ghurlan buhman. Fayunadihim bisautin. Ahsan. Fayunadihim bisautin. Lihat, dengan suara. Yasma'u man ba'uda. Ya. Kama yasma'u man qarba. Ini hadis 3 pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berbicara dengan suara. Pertama, nida. Nida itu tidak terjadi kecuali dengan suara. Memanggil. Ini yang pertama, fayunadihim. Jadi kata nida perhatikan baik-baik. Nida itu tidak terjadi kecuali dengan suara. Yang kedua, bisautin. Memanggil dengan suara, jelas. Yang ketiga, yasma, sesuatu yang dengar. Dengar ini apa? Zat atau suara? Suara. Jadi 3 dalam hadis ini 3 penguat wajah istidlal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dari kata nida, saut, dan apa? Yasma. Jadi kata Nabi SAW, yauma yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ghurlan buhman uratan fayunadihim. 1, Allah memanggil mereka bisautin, dengan suara, yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarba wa qala anal malik anad dayyan. Hadis sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Bisa? Ini 3. Ini jadi kalamullah berkaitan tentang masyiah. Dalilnya sudah tadi. Berkaitan dengan suara. Dalilnya tadi. Kemudian dengan huruf dan lafaz. Iya. Huruf jelas. Ini akan datang nanti di permasalahan tentang kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ini masuk dalam pembahasan ini. Cuman kita jelaskan bahwasanya kalamullah itu dengan huruf. Iya. Huruf yang kita baca. Iya. Dengan huruf. Dengan dalil apa? Kata qaul. Nida. Itu nida dengan huruf. Suara dan huruf. Qaul juga suara dan huruf. Iya. Tapi insyaallah itu pembahasannya di mana? Di tentang Al-Quran kalamullah. Kemudian terakhir, sebelum kita berpindah, orang yang mengingkari kalam. Sudah lewat kemarin ya. Disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz di syarahnya Tahawi itu 9 kelompok yang berbicara tentang kalam. 1 yang menetapkan, Ahlussunnah wal Jamaah, 8 yang mengingkari. Di antaranya ada yang mengingkari memang pengingkarannya memang Allah tidak ada. Bagaimana mau memilih sifat Allah tidak ada? Seperti falasifah. Ya, memang diingkari Allah tidak ada. Jadi bagaimana lagi mau menetapkan sifat kalam? Wujudnya saya tidak ada. Iya. Yang kedua, Jahmiyah yang menolak sifat kalam. Allah tidak memiliki sifat kalam. Jadi kalau dikatakan kalam Allah, apa maksudnya? Khalaqa al-kalam khaliqun lil kalam, maksudnya menciptakan ucapan. Oleh karena itu dikatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ini Jahmiyah. Ya, ini 2 yang paling sadisnya kalau dikatakan. Mereka menolak sifat untuk Allah. Tidak ada yang ditetapkan kecuali sifat wujud. Tidak ada yang ditetapkan kecuali sifat wujud. Karena mereka kalau tetapkan sifat kalam untuk Allah, berarti kenapa Bing? Kenapa mereka menetapkan sifat kalam? Karena kalau ditetapkan sama dengan yang hudud. Oleh karena itu kita sucikan Allah. Tapi disucikan dengan apa? Menolak sifat. Kemudian Al-Asy'ariyah. Ini dari sifat kalam ya, secara khusus. Nanti Al-Quran beda lagi. Sifat kalam. Mereka mengatakan kalam Allah SWT memiliki sifat kalam, tapi kalam nafsi. Kalam nafsi. Ya. Ini Al-Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kalam nafsi. Jadi Allah SWT memiliki bicara, tapi bicara dalam hati. Bicara dalam hati. Ya. Dia juga menafikan Allah SWT memiliki suara.
Karena kalau ada suaranya, berarti ada pitanya, ada urat. Itu mereka begitu. Makanya dikatakan Allah memiliki sifat bicara tapi tidak ada suara, tidak ada huruf. Kenapa? Kalau ada suara dan huruf, berarti harus ada pita, ada darah yang mengalir, ada urat, ada leher, ada macam-macam. Oleh karena itu dikatakan Allah bicara iya, tapi kalamun nafs, dalam hati saja. Merembet dari hal itu, mereka menafikan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena yang bicara Jibril. Terus Allah bicara, iya Jibril ambil. Asy'ari dengan ibarat, Kullabiyah bilang hikayat. Akan datang nanti di pembahasan tentang kalam. Cuman kemudian keempat, ya, orang yang mengatakan Allah SWT memiliki sifat bicara, tapi kalam Allah azaliyah, la yata'allaq bil masyiah. Azaliyah atau azaliyah? Ini yang jadi permasalahan. Ya, kita tetapkan sifat kalam itu azaliyah juga ada, tapi bi'tibar asal sifatnya. Ya, asal sifat ini sama. Tapi mereka menafikan sifat kalam yang muta'alliq dengan masyiah. Iya, jadi Allah SWT bicara, tapi bicaranya dari dulu. Dari dulu saja Allah SWT bicara. Kemudian setelah itu tidak ada. Karena mereka menafikan sifat kalam itu berkaitan tentang masyiah. Jadi dia menganggap sifat kalam itu sifat dzatiyah, seperti pendengaran, penglihatan, ilmu dan selainnya. Iya, kalam. Ini bisa disebutkan apa? Masuk juga dalam orang mengatakan salimiyah, iktironiyah. Jadi Allah bicara terdahulu. Jadi semua ucapan keluar satu kali, sudah. Ini macam-macam. Iya. Ada ibaratnya, tapi satu-satu kesatuan mereka mengatakan sifat Allah SWT, sifat kalam azaliyah, terdahulu. Satu lagi terakhir. Ini orang menetapkan bahwasanya Allah SWT bicara. Naam. Muta'alliq bimasyiatihi. Naam. Tapi Allah bicara sebelumnya Allah yang tidak mampu bicara. Sebaliknya dia. Ya. Dari dulu Allah tidak bicara, kemudian bicara. Ya. Kalau yang tadi apa? Dari dulu Allah bicara. Setelah itu tidak ada lagi. Ini 4. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Kita tetapkan sifat kalam. Iya, kalau dikatakan asal sifat Allah dari dulu mampu bicara. Kemudian bi'tibar ahadnya ini hadisah. Allah bicara dengan Nabi Musa, bicara dengan Muhammad, bicara dengan orang mukminin dan selainnya. Dan sifat kalam ini adalah sifat hakiki untuk Allah. Tidak semisal dengan makhluknya. Tidak membutuhkan darah, tidak harus ada ini, tidak harus ada ini sebagaimana disangka oleh orang-orang yang menyangka bahwasanya kalau ditetapkan sifat kalam bersuara, lafaz berarti harus ada ini dan itu. Bisa? Pas. Tahu? Baik, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.